Ya kalau saya sebenarnya simpel aja. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Di fraksi soal angket sekarang suaranya gimana, Bang? Solid. Di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Kalau saya bisa saran sama Mas Huda, Mas punya sekjen juga saya kenal baik sama dia, Caimin juga saya kenal baik. Saran saya sampean jangan ikut campur, jangan ikut gabung dalam urusan angket ini kalau materinya pemilu. Kalau materinya berkaitan dengan pemilu, saran saya sama Mas Hasanuddin, sama Caimin, jangan ikut dalam urusan ini karena itu salah alamat. Bagaimana kalau DPR menggunakan hak angket? Ini kan sekarang dikemukakan oleh PDIP. Ya. PDIP akan mendorong hak angket. Hak angket itu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap satu dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah kan bisa bilang, kenapa kami diangket? Kan yang melaksanakan pemilu kan KPU. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan KPU adalah sebuah lembaga negara yang mandiri, independen. Pemerintah nggak ikut campur. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan isu yang sementara viral di berbagai media sosial dan juga media elektronik, serta media online akhir-akhir ini ya. Tentunya seperti yang kita ketahui, yaitu berangkat dari hasil quick count pemilu atau pilpres, di mana ya Ganjar terpental jauh dari persaingan, dan posisi quick count saat ini masih unggul Prabowo Gibran, baik quick count maupun real count ya saat ini. Dan karena terpental jauh dan dikatakan sebagai anomali karena suara PD Perjuangan masih tinggi, tetapi suara capresnya begitu nyungsep, Ganjar menilai ini adalah terjadi sesuatu kecurangan katanya. Dan menurutnya langkah yang paling tepat itu adalah dengan mengambil langkah atau meminta anggota DPR untuk bisa menjalankan satu fungsinya, yakni melakukan hak angket tentunya terkait dengan kecurangan pemilu dan lain sebagainya. Dan hak angket ini menjadi sangat viral akhir-akhir ini dan juga sudah ditanggapi juga oleh kubu 01. Jadi sepertinya 03 dan juga 01 ini bersatu untuk melakukan hak angket tersebut. Dengan demikian besar harapan mereka bahwa kecurangan dalam pemilu ini bisa terbongkar. Namun apakah benar hak angket itu merupakan langkah hukum yang tepat berdasarkan konstitusi Indonesia? Tentunya kita perlu mendengarkan beberapa tanggapan atau respon dari para pakar hukum tata negara, di mana di sini kita akan dengarkan juga dari Prof. Mahfud, ya walaupun beliau juga adalah salah seorang cawapres, tetapi juga sebagai orang yang paham tentang hukum, tentu beliau juga akan memberikan pandangannya. Lalu kita akan dengarkan juga dari Prof. Yusril Issa Mahendra, Prof. Jimli juga seperti apa tanggapannya, karena seperti yang kita ketahui bahwa Prof. Jimli juga sudah memberikan komentarnya di berbagai media sosial atau juga di berbagai media elektronik tentunya. Dan kita juga akan mendengarkan kira-kira ya Ganjar dengan antusiasnya menyampaikan usulan itu, lalu ditanggapi oleh Adiana Pitupulu yang juga adalah salah seorang politisi dari Partai PD Perjuangan. Dan tentunya kita juga akan mendengarkan dari para elit politik lainnya serta netizen ya, mungkin 1-2 netizen yang mewakili netizen Indonesia, kira-kira respon mereka seperti apa terhadap persoalan dimaksud. Baik, kita langsung ke video pertama, bagaimana antusiasnya Ganjar Pranowo mengusulkan hak angket ini. Mari kita ikuti videonya. Ya kalau saya sebenarnya simpel aja. Angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Kan ada cerita Sirekap, kan ada cerita server di Singapura. Sementara KPU mengatakan enggak kok di tempat kita, loh ini masih satu mengatakan IP-nya saja ada kok masih dibantah. Terus kemudian yang kedua, bagaimana cerita yang ada di lapangan, bagaimana aparatur dan sebagainya. Kan
yang paling bagus untuk bisa mengklarifikasi semuanya ini, ya sudah, penggunaan hak pengawasan, hak konstitusi dari DPR untuk kemudian membuat penyelidikan itu paling bagus, paling fair. Jadi nggak perlu takut, ini biasa saja kok, dan pernah terjadi dalam sejarah Indonesia gitu. Dengan cara itu nanti ada data, ada fakta, ada saksi, ada bukti, ada ahli, yang semuanya bisa dibuka dan publik bisa melihat. Nanti coba siapa yang benar. Jadi angket menurut saya cara yang paling pas lah. Komunikasi dengan kubu Amin, Mas, soal dukungan mereka yang soal hak angket ini. Berkomunikasi secara pribadi. Ini pasti join ya dengan kubu 01. Waktunya sangat mepet, Mas. Dan lebih baik ke MK, ada juga yang menyebut seperti itu. Ya, Pak Jimli boleh berkomentar, dia warga negara kok. Tapi kami tidak pernah menggertak. Kami menyampaikan cara yang biasa saja. Ada banyak cara sebenarnya, angket boleh, atau raker Komisi 2 aja deh, segera. Ketika melihat situasi seperti ini, DPR segera raker aja deh. Minimum raker, nanti kesimpulannya bisa apakah ke angket, apakah yang lain. Tapi biar saja kemudian yang punya keinginan untuk angket itu berjalan. Dinamikanya biar berjalan. Artinya benar-benar serius. Kami tidak pernah tidak serius. Kewenangan di DPR sudah ada komunikasi dengan Mbak Puan atau fraksi PDIP di DPR, Mas? Sudah satu suara tuh. Sekjen sudah menyampaikan kok. Kalau dari P3, Kalau sekjen itu artinya sudah partai kan? kalau dari P3 gimana, Mas? P3 mendorong hak angket. Ya, sampai dengan tanggal 15 kemarin alternatif kita sampaikan. Saya kira kita kompak dulu. Kenapa? Kok kamu nanyanya Nasdem? Ini aja sudah disamakan tadi. Seluruh di sana sudah setuju. Mas, rencana ke depannya, rencana politik Mas Ganjar sendiri ke depannya ini kan juga banyak yang mempertanyakan. Setelah ini semua selesai, pengumuman resmi keluar, mungkin bisa disampaikan Mas rencana Mas Ganjar. Maju Pilgub DKI. Rencana saya yang paling jangka pendek adalah konsentrasi dengan sangat serius menunggu keputusan tanggal 20 rencananya yang diperkirakan akan maju. Dan kita masih berpikir seandainya terjadi hal yang lain pun harus kita mitigasi. Saya lebih pada konsentrasi tanggung jawab saya sampai semuanya tuntas. Tapi saya ingatkan, mari kita jaga persatuan, jangan nge-hoax, kita pakai jalur konstitusi. Ya, makasih ya. Yuk. Bang Adian. Ya. Di fraksi soal angket sekarang suaranya gimana, Bang? Solid. Di fraksi solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini, siapapun yang mendiamkan kecurangan juga berlaku curang. Siapapun yang mendiamkan kejahatan juga melakukan kejahatan. Siapapun yang mendiamkan kekerasan sesungguhnya juga ikut melakukan kekerasan. Artinya kesadaran ini mulai nampak di seluruh rakyat kita, pendukung 01 dan 03. Di bawah kita sudah mulai komunikasi, kita sudah mulai ketemu. Hak angket sepertinya akan berjalan, dan itu adalah pilihan konstitusional. Hak angket itu adalah hak yang diberikan oleh konstitusi pada DPR, dan tidak boleh ada satu orang pun atau satu kekuatan pun yang melarang hak itu untuk digunakan oleh anggota DPR. Apapun kepentingannya, tidak boleh. Kalau dia coba melarang hak angket itu, artinya dia larang adalah digunakannya hak konstitusional. Apakah keinginan untuk mengajukan hak angket itu dari PDI Perjuangan sendiri akan Kalau disampaikan? sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Pas tanggal reses itu, Bang. Bukan masih sidang, Bang. Itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Apakah menggunakan hak angket itu sesuatu yang konstitusional, sangat konstitusional. Dan tidak boleh ada satu kekuatan pun yang menghambat konstitusi bergerak. Yang kita ingin lakukan adalah membongkar seluruh permainan di belakang ini. Di mana prosesnya yang bisa kita harapkan hak angket. Kenapa? Di situ nggak ada pamannya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga mantan Ketua MK Jimli As-Sidiki menilai wacana mengulirkan hak angket terkait dugaan kecurangan pemilihan Presiden 2024 yang diwacanakan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo hanyalah gertakan politik belaka. Jimli berpandangan hak angket tidak berpengaruh karena digulirkan dalam waktu yang terbatas, yakni 8 bulan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober 2024 mendatang. Waktu untuk mengajukan hak angket sudah tidak sempat lagi
karena pelantikan presiden dan wakil presiden tinggal 8 bulan lagi. Menurut Jimli, apabila merasa ada kecurangan pada pelaksanaan pemilu, silahkan melalui Bawaslu, DKPP maupun mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Komen ya. Angket dianggap percuma. Ada pandangan beberapa ahli, mungkin dari Pak Mahfud sendiri. Silakan aja. Itu ahlinya sudah berbicara bahwa hak angket itu urusan DPR dan parpol mau apa enggak. Soal apakah siapa yang boleh diangket itu ya pemerintah. Pemerintah dalam hal ini terkait kebijakan-kebijakan. Bukan hasil pemilunya. Hak angket itu tidak akan mengubah Hasil pemilu. keputusan KPU, tidak akan mengubah keputusan MK nantinya. Itu jalur tersendiri. Yang angket itu menurut konstitusi kan DPR punya hak untuk melakukan angket atau pemeriksaan lah, penyelidikan dan dalam cara tertentu terhadap kebijakan pemerintah. Nah, ini kebijakan pemerintah di dalam penggunaan anggaran dan wewenang bahwa itu ada kaitannya dengan KPU itu soal lain. Jadi kalau ketua KPU dan Bawaslu itu tidak bisa diangket, yang bisa diangket pemerintah. Kalau ada kaitan dengan pemilu boleh, kan kebijakan kemudian dikaitkan dengan pemilu, tapi yang diperiksa tetap pemerintah. Itu tinggal politiknya aja. Kalau bolehnya sangat-sangat boleh. Ini kan sekarang seakan disebarkan juru bicara untuk mengatakan bahwa angket itu tidak cocok untuk pemilu. Siapa bilang tidak cocok? Bukan pemilunya, tapi kebijakannya yang berdasar kewenangan tertentu. Tapi itu bukan itu urusan DPR dan parpol ya. Saya tidak ikut di situ karena saya tidak punya kewenangan untuk melakukan itu. Tapi kalau sebagai ahli hukum saya ditanya apakah boleh, amat sangat boleh. Mungkin pertama-tama kita lihat aspek konstitusional dan perundang-undangannya, baru kita melihat aspek dinamika politik yang terjadi sehubungan dengan gagasan untuk DPR menggunakan hak angket ini ya. Jadi yang mau diangket ini apa? Yang mau diangket kecurangan pemilu. Kalau kita lihat sejatinya hak angket itu memang disebut di dalam UUD 45. DPR itu mempunyai hak angket, hak interpelasi dan sebagainya. Itu dalam konteks DPR itu melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Nah, jadi dalam sejarahnya pun sebenarnya hak angket itu memang adalah hak DPR atau parlemen untuk mengawasi eksekutif, mengawasi pemerintah. Nah, jadi kalau dia tidak puas dengan hak bertanya, tidak puas dengan interpelasi, atau bisa juga dia langsung melakukan angket. Jadi angket itu semacam satu penyelidikan. Dan ketika dibentuk panitia angket DPR, itu anggota panitia angket itu seperti jaksa. Dia melakukan investigasi terhadap sesuatu dan meminta keterangan pada siapa aja. Bahkan kalau dipanggil tidak datang, bisa dipanggil paksa dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, kalau memang konstitusi kita itu mengatur bahwa hak angket itu ditujukan oleh DPR, ditujukan pada pemerintah, sekarang yang melaksanakan pemilu itu siapa? Nah, dulu pemilu itu dilaksanakan oleh pemerintah. Presiden adalah penanggung jawab pemilu. Tapi setelah amandemen UUD 45, pemilu itu dilaksanakan oleh KPU yang merupakan satu lembaga negara yang mandiri berada di luar pemerintah. Pertanyaannya, apakah bisa dia melakukan angket terhadap institusi yang sebenarnya bukan bagian atau bukan pemerintah itu sendiri? Soal hak angket, Margarito, mau temuan apapun tidak akan mengubah hasil pemilu. Sudah. Kalau saya bisa saran sama Mas Huda, Mas punya sekjen juga saya kenal baik sama dia, Caimin juga saya kenal baik. Saran saya, sampean jangan ikut campur, jangan ikut gabung dalam urusan angket ini kalau materinya pemilu. Kalau materinya berkaitan dengan pemilu, saran saya sama Mas Hasanuddin, sama Caimin, jangan ikut dalam urusan ini karena itu salah alamat. Mau temuan apapun tidak akan mengubah hasil pemilu, tidak akan juga membuat pemilu ini menjadi tidak sah.
Mengapa? Karena undang-undang yang Mas dan Mas Doli dan teman-teman PDIP dan lain-lain bikin itu menghalangi materi ini untuk jadikan objek angket. Silakan sudah respon Anda. Jadi saran saya sama Mas, jangan ikut. Bagaimana kalau DPR menggunakan hak angket? Ini kan sekarang dikemukakan oleh PDIP. PDIP akan mendorong hak angket. Hak angket itu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap satu dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah kan bisa bilang, kenapa kami diangket? Kan yang melaksanakan pemilu kan KPU. Undang-Undang Dasar 45 mengatakan KPU adalah sebuah lembaga negara yang mandiri, independen. Pemerintah nggak ikut campur, misalnya bilang begitu kan. Tapi bisa aja DPR melakukan investigasi. Presiden ada cawe-cawe nggak? Misalnya begitu kan. Ada cawe-cawe apa enggak? Silakan aja diselidiki. Dan kalau sekiranya memang hasil angket itu mengatakan cukup alasan ada pelanggaran, maka hak angket itu kan memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum untuk mengambil satu tindakan. Ya. Jadi seperti itu. Tapi apakah hasil angket itu akan menggugurkan hasil pemilu? Apalagi hasil pemilu itu kalau diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dia sama sekali tidak menggugurkannya. Bisa aja, misalnya ada polisi atau ada tentara atau ada orang sipil siapapun yang ternyata cawe-cawe memalsu misalnya komputer KPU sehingga si A menang yang harusnya nggak menang. Orang itu bisa dipidana. Ya pidana itulah sanksinya kepada dia. Tapi tidak menggugurkan hasil pemilihan umum apalagi telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menilai calon Presiden Ganjar Pranowo tak pantas bicara hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan dalam pemilihan umum 2024. Ahmad menganggap gagasan semacam itu seharusnya keluar sebelum hari pencoblosan dan bukan terlontar dari pihak yang kalah. Pak Ganjar menurut saya tidak pantas bicara itu karena dia kan menjadi orang yang kalah. Kenapa inisiatif itu enggak dilaporkan di awal? Menurut saya kalau terjadi kecurangan bukan baru sekarang, ini sudah terjadi sebelum pencoblosan, ujar Ahmad, Jumat, 23 Februari 2024. Aneh saja kalau baru sekarang dia bicara. Aneh aja menurut saya kalau baru sekarang kita bicara tentang kecurangan, ia menambahkan. Menurut real count Komisi Pemilihan Umum, Ganjar dan wakilnya Mahfud MD berada di posisi buncit dengan perolehan 17% dari 75% suara yang masuk. Ahmad juga menegaskan hak angket bukan hak calon presiden melainkan DPR. Namun, partai pengusung capres bisa mengusulkan ide tersebut ke parlemen. Kecuali Pak Muhaimin kan ketua partai, kecuali lain-lain kan harus konsul sama parpol dan pengusungnya, ujar dia. Yang mau jadi materi angket pemilu atau presiden? Nah, tapi begini, apa yang mau diangketin? Soal pemilu kah yang mau diangketkan atau tindakan presiden yang diangketkan? Ini mesti dibikin clear dulu. Kalau mereka masuk ke materi angketnya nanti, kalau ya, materi angketnya ada pemilu, maka Undang-Undang 7 2017 itu menghalangi materi ini menjadi materi angket. Isu pemilu itu menjadi angket, menghalangi. Bukan menghalangi penggunaan hak ya, tapi materinya terhalang oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Konteks undang-undangnya? Kenapa terhalang? Karena Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu itu mengatur seluruh hal ihwal pemilu. Satu di antaranya yang diatur adalah kalau sengketa administrasi Bawaslu. Ya. Hasil Mahkamah Konstitusi. Clear itu, undang-undang yang dibikin oleh orang-orang DPR ini, Mas Bang Doli dan nggak tahu Pak Saiful ini di DPR atau enggak. Begitu ya mereka bikin undang-undang. Jadi undang-undang ini menghalangi materi pemilu untuk dijadikan objek angket. Bukan haknya ya, materinya terhalang untuk diangketkan oleh Undang-Undang 7 2017. Why? Sekali lagi, karena undang-undang itu mengatur A sampai Z. Yang kita sederhanakan dia menjadi kalau sengketa administrasi curang segala macam prosedur itu pergi ke Bawaslu. Hasil Mahkamah Konstitusi clear. Undang-Undang 7 2017 yang dibikin oleh Pak Doli dengan nggak tahu Pak Saiful ini anggota DPR apa enggak. Begitu. Jadi materinya terhalang oleh ini untuk dijadikan materi angket. Lain soalnya kalau dia mau angket presiden, tindakan presiden ya, lain lagi itu soalnya. Oke, artinya kalaupun misalnya kita bicara soal hasil pemilu, berarti kan seperti 2014, 2019, akan larinya ujungnya tetap di MK toh? Oh iya, dan mau cerita apapun ini barang ini,
Kalau pemilu, Kalau pemilu ya, mau 1000 kali temuan itu atau jutaan temuan di dalam angket itu tidak menggagalkan, apalagi mendiskualifikasi pemilu. Tidak sama sekali. Tidak bisa menggugurkan pemilu apapun alasannya, kecuali kalau kita udah gila semua. Potensi angket ini akan layu sebelum berkembang itu besar sekali. Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa ada dua partai yang paling mungkin akan bergabung di pemerintahan. P3 apalagi saya masukkan dalam kelompok ini. PKS juga sangat mungkin kedekatan dengan Pak Prabowo, dengan karakter politik, dengan genetik politik, dengan dinamika politik pada hari ini. Saya termasuk yang ragu bahwa hak angket ini akan lolos, alias akan layu sebelum berkembang. AI tanggapi isu hak angket tidak ada urgensinya. Saya tidak melihat ada urgensi ke sana. Bukan hanya karena Demokrat saat ini adalah bagian dari pemerintahan, tetapi juga saya melihat bahwa walaupun sekali kita menghormati, penghitungan masih berlangsung ya, bagaimanapun kita menunggu secara formal dan resmi oleh KPU, tetapi bisa dilihat secara rasional juga hasil penghitungan sementara terkait dengan Pilpres ini sudah menempatkan pasangan 02 Prabowo Gibran sebagai kandidat yang unggul dan jauh, unggulnya marginnya besar. Jadi tidak bisa saya tidak melihat ada sesuatu yang sangat aneh di situ karena memang jaraknya jauh. Ya, tetapi saya juga sebagai seorang Demokrat menghormati siapapun di negeri kita, partai manapun, tokoh manapun yang ingin menggunakan hak konstitusional, silakan. Tetapi kami dari Partai Demokrat secara tegas mengatakan kami tidak melihat ada kepentingan itu. Saya justru lebih tertarik pasca pemilu ini, setelah kita mengetahui tentu namanya pertempuran politik itu menyisakan orang yang kecewa, orang yang marah, orang yang belum bisa mencapai targetnya, dan saat yang baik untuk kita mulai merajut kembali rekonsiliasi bangsa, dan itu harus kita tunjukkan secara genuine. Mengapa? Karena kita ingin Indonesia tidak terlalu lama terjebak pasca pemilu ini dalam urusan-urusan yang juga tidak produktif bagi pembangunan bangsa. Kita berharap 8 bulan ini menjadi masa yang penting. Transisi kepemimpinan nasional itu harus dikawal dengan baik. Justru Demokrat bersyukur karena bisa terlibat secara langsung dalam masa transisi ini. Karena bagaimanapun ini masa yang paling penting. Saya tahu pasti Pak Presiden Jokowi telah mempersiapkan langkah-langkahnya sebelum nanti menyerahkan tongkat estafet tersebut kepada Bapak Prabowo, insya Allah ya. Dan sebaliknya Bapak Prabowo juga punya niat yang baik untuk menyiapkan dari sekarang apa saja yang harus segera bisa dilakukan. Ingat, janji kampanye itu untuk ditunaikan. Dan ada hal-hal yang bisa segera kita capai. Ada quick wins yang harus kita juga tunjukkan kepada masyarakat. Tapi juga ada yang sifatnya lebih jangka panjang. Ini juga perlu kita jelaskan karena tidak semua bisa terjadi dalam 1 bulan, 2 bulan, bahkan 1 tahun pertama. Tetapi dengan semangat yang kuat, saya rasa transisi ini bisa berjalan dengan baik dan pada akhirnya setelah Pak Jokowi, Pak Prabowo siap untuk melanjutkan itu semuanya. Yang kedua, saya ingin menyatakan sebagai mantan sekjen PKB ya, bahwa tuntutan atau desakan untuk hak angket di DPR sekarang itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Kontraproduktif karena nggak ada connectingnya dengan penyelenggaraan pemilu, tidak bisa merubah hasil pemilu, tidak bisa juga merubah hasil keputusan Bawaslu misalnya. Ya ketika Bawaslu memutuskan di TPS ini harus diulang, TPS ini harus dihitung ulang, itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Bawaslu untuk memutuskan, ya, sampai kepada memutuskan. Nah, kalaupun ada challenge, itu bisa sampai ke Mahkamah Agung nanti. Kalau memang ada challenge kita tidak puas terhadap keputusan Bawaslu, tapi keputusan Bawaslu itu adalah keputusan yang mengikat. Nah, oleh sebab itu yang kedua saya ingin mengatakan bahwa hak angket yang didorong oleh Pak Ganjar Pranowo, kemudian menjadi inisiasi misalnya oleh 3 fraksi ini, ya, termasuk PKB,
sebagai partainya tempat saya selama ini bernaung, itu sia-sia, pekerjaan sia-sia, kontraproduktif. Kalau misalnya mau melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu tahun 2024 nanti setelah hasil pemilu 2024 ini diketok oleh KPU, ya, setelah hasil ini diketok KPU, ya, setelah sidang MK selesai semua, mari kita evaluasi apakah penyelenggaraannya itu ada secara teknis membuka ruang untuk terjadinya kecurangan-kecurangan, ya, kita evaluasi, termasuk mengevaluasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga boleh oleh DPR kalau merasa mungkin sistem sekarang ini membuka peluang untuk kecurangan atau membuka peluang pertarungan internal saling bunuh di antar partai ketika pileg misalnya, ya, terbuka menjadi tertutup, terbuka menjadi setengah terbuka gitu ya, itu bisa dilakukan. Tapi setelah pemilu semua tahapan-tahapan pemilu ini selesai, nah, itulah kemudian monggo silakan kalau mau diangket, mau diinterpelasi. Tapi berkenaan dengan pemilu 2024 ini tertutup, tidak ada hubungan sama sekali, pekerjaan sia-sia, kontraproduktif, terutama kontraproduktif terhadap niat kita, ya, semangat kita semua untuk menciptakan pemilu yang damai, ya. Karena hak angket sekarang misalnya dilaksanakan, ini hanya akan menimbulkan kegaduhan saja, ya, gaduh saja politik jagat Nusantara ini, nggak ada hasilnya, tidak akan ada hasil yang produktif untuk membangun demokrasi, ya, untuk membangun demokrasi. Nah, oleh sebab itu saran saya kepada fraksi PKB di DPR, saran saya kepada PKB khususnya, saya tidak bicara kepada Nasdem, kepada PKS, itu urusan mereka lah, ya. Tapi kepada PKB saya menyarankan supaya mengurungkan niatnya untuk hari ini menggunakan hak angket atau hak interpelasinya di DPR, ya. Dan saran saya lebih bagus PKB, ya, NU secara umum, ya, PKB secara khusus menjaga stabilisasi pemilu damai, menjaga stabilitas dan pemilu damai supaya transisi kepemimpinan nasional ini berlangsung dengan baik, berlangsung dengan damai, ya, sehingga apalagi sekarang ya hampir dibanding pemilu 2019 di tingkat grassroots hampir tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Nah, pesan saya seperti itu, ya, kepada teman-teman PKB untuk berpikir ulang, ya, berpikir ulang. Ya, kalau tidak puas dengan hasil Pilpres, ya mungkin bagi pihak yang kalah memang ada ketidakpuasan, ya. Tetapi sekali lagi kan itu semua ada batasnya. Kita tetap harus mendukung transisi kepemimpinan nasional ini sebaiknya. Prinsipnya Nasdem tuh siap untuk menjadi oposisi nggak sih? Siap. Ya, apa? Kita ini siap di all weather aja. Saya akan tanya dulu Mas Imin. Kemudian saya tanya lagi nih siapa nih? Terakhir baru saya minta pendapat calon presiden kita ini, ya. Ya, atau Mas Hayu saya tanya pendapat dulu. Artinya beginilah kami. Mungkin di antara kita semuanya mempunyai satu kesamaan, satu tekad, satu bahasa. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk perjalanan perjalanan kehidupan kebangsaan kita dengan demokrasi yang tetap terjaga sebagaimana mestinya. Ya. Yakin Pak Surya Paloh kalau akan terus di jalan perubahan? Saya nggak yakin karena tidak ada sejarahnya partai Bapak itu oposisi. Pastinya ingin posisi jadi menteri. Lihat saja kita nanti, ya. Jangan lupa Pak Ansy diajak, kasihan nggak ada kawan. Bang Habib ungkap suasana internal DPR di tengah ribut angket pada santuy ternyata. Ya, saya kebetulan kemarin kan sholat Jumat di DPR, ya. Habis sholat Jumat ngobrol-ngobrol lah sama teman-teman lintas partai, lintas koalisi, ya. Kalau feeling saya sih, ya sekarang kan semakin lama semakin adem, ya kan, ya teman-teman, udahlah. Mau gimana coba, misalnya kan, angket oke mungkin saja berjalan secara formil, tapi
nggak akan menjadi angin yang terlalu besar-besar amat kalau feeling saya gitu. Nggak akan jadi tsunami tadi kata. Sebagian besar teman-teman ya udah, kan kita kan kontestasi 5 tahun sekali. Puncaknya itu adalah pencoblosan. Dan jangan lupa ada metode ilmiah yang memang kita secara de facto kita sepakati bersama, yaitu quick count, ya kan, yang diselenggarakan oleh berbagai pollster, berbagai macam latar belakang. Nah, bagi teman-teman ya yang memang berpengalaman menghadapi proses politik berkali-kali, kira-kira apa yang akan terjadi ke depan sudah pada mulai realistis gitu ya. Paling seperti ini arahnya begini. Kubu Anda kan sebetulnya kan bisa juga memanfaatkan hak tersebut gitu loh untuk memperjuangkan juga begitu. Ya, makanya kan sekarang kan yang paling dalam konteks penegakan hukum itu kan keadilan ya. Tapi yang paling lebih penting juga kemanfaatan buat umat. Apa kemanfaatannya? Ya sudah, kami tetap aja misalnya 58%. Tapi kan ada kasus seperti di Tapanuli Tengah, di mana-mana. Ya oke lah, itu jadi catatan gitu loh. Jadi catatan kita untuk perbaikan ke depan. Oke. Keinginan untuk mengajukan hak angket itu dari PDI Perjuangan sendiri akan disampaikan. Kalau sekarang sepertinya sudah jadi keinginan rakyat. Hal resepsi besok itu. Bukan masih sidang, Pak. Itu sangat teknis. Tapi kalau ditanya misalnya apakah kita siap mengajukan hak angket, sangat siap. Apakah rakyat juga setuju diajukan hak angket, sangat setuju. Aduh, Mak ngolpok colon kekirian ya. Hak angket keinginan rakyat, rakyat sekemah. Rakyat yang mana Mas Adian Napi Tupulu? Rakyatnya Bu Mega. Maksudnya Mega Mall Bekasi. Rakyat yang mana yang ingin hak angket? Itu loh, hak angket itu keinginan kelompok Anda sendiri. Keinginan Pak Ganjar karena kalah tidak terima, akhirnya mengajukan hak angket. Hedeh. Baik kakek dibi roh hak angket roh. Ya kan? Wis tala, ndak usah angketan. Kasihan rakyat, kok rakyat dibawa-bawa, rakyat yang ingin. Rakyat yang mana? Wis lah karep-karepmu ya apa, yang penting tolong jaga lisannya, jangan sampai memberikan narasi-narasi yang memprovokasi masyarakat dan memprovokasi rakyat. Kasihan, kita ingin tenang, kita ingin damai, Mas Adian. Waduh, Pak Mahfud tidak mau ikut-ikutan soal hak angket nih, guys. Padahal Pak Ganjar sudah ngotot untuk mendorong ini bersama dengan kubu Pak Anies. Kok Pak Mahfud ngomong begini ya? Padahal suara Pak Mahfud ini penting untuk Pak Ganjar dan Pak Anies. Kalau kayak gini kan seolah-olah netizen menganggap Pak Mahfud dan Pak Ganjar ada keretakan nih. Gimana menurut kalian? Profesor Dr. Mahfud MD kelihatan aslinya. Ini terjadi ketika Profesor Mahfud diwawancarai oleh sejumlah wartawan setelah dia menerima kunjungan Menko Polhukam yang baru yang menggantikan dia ya beberapa hari yang lalu. Pada saat itu Profesor Mahfud diwawancarai oleh sejumlah wartawan tentang hak angket yang saat ini keras sekali disuarakan oleh kader-kader PDIP, termasuk disuarakan oleh Capres Ganjar Pranowo. Nah, pada saat itu Prof. Mahfud ditanya tanggapannya tentang hak angket. Nah, jawaban Prof. Mahfud pada saat itu, hak angket itu bukan urusan paslon, itu urusan partai. Ya, ini menurut saya jawaban ini dalam konteks seperti saat ini agak aneh ya. Kenapa? Ya karena hak angket ini kan diwacanakan, disuarakan kencang setelah paslon dari PDIP ya, yaitu Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini kan secara quick count ini kalah. Itu loh. Jadi karena itu agak aneh ketika Prof. Mahfud mengatakan bahwa hak angket bukan urusan paslon tapi urusan partai. Ya, dalam konteks seperti ini agak aneh gitu ya. Nah itu. Dan yang menarik juga pada saat itu Prof. Mahfud ngomong gini, hak angket itu bukan urusan paslon, itu urusan partai. Apakah partai itu menggertak apa enggak itu. Nah, ini yang menarik, menggertak ini. Nah, saya jadi bertanya-tanya ini. Ini juga agak aneh diucapkan oleh seorang Profesor Mahfud itu.
jangan-jangan hak angket ini hanya Gertak sambal. gertak sambal dari PDIP, ya. Jangan-jangan itu, jangan-jangan ini hanya gertak sambal saja, begitu. Kemudian yang kedua, pada saat wawancara itu, ya, Prof. Mahfud juga bilang begini, saya nggak akan berkomentar soal hak angket. Nah, ini lagi-lagi saya sekali lagi ya, dalam konteks seperti sekarang ini menurut saya agak aneh gitu ya, omongan Pak Mahfud seperti itu, karena kan Pak Mahfud ini kan masih pasangannya Pak Ganjar gitu ya, dari PDIP. Lah terus ketika ngomong saya nggak akan komentar soal hak angket, lah ini ada apa ini? Seperti itu. Nah, dari sini ya, menurut saya paling tidak ada dua catatan ini. Ya, yang pertama, ini menunjukkan sosok aslinya Pak Mahfud. Ini menunjukkan karakter aslinya Profesor Mahfud MD, bahwa dia ini sebenarnya adalah sosok yang lugas. Ya, lugas terhadap fakta dan lugas terhadap realitas. Jadi, orang lugas itu biasanya ya apa adanya. Apa yang ada dalam hatinya itu yang dia katakan. Nah, itu. Nah, ini sosok aslinya Pak Mahfud ini menunjukkan seperti itu. Ini yang kedua, Pak Mahfud ini ingin membuat garis demarkasi yang jelas bahwa dia ini sebenarnya ini menurut saya menafsirkan dari omongannya Pak Mahfud ini, sebenarnya dia ini tidak setuju ketika PDIP menggulirkan isu soal hak angket. Ya, mungkin dianggapnya terlalu jauh, atau mohon maaf dalam artian mungkin juga agak ngawur juga begitu. Nah, karena itu ini menurut saya ya, dua catatan ini. Jadi satu, ini menunjukkan karakter aslinya Pak Mahfud. Yang kedua, Pak Mahfud ingin membuat garis demarkasi yang tegas bahwa dia tidak ikut-ikut soal hak angket. Dalam artian bisa jadi Pak Mahfud juga nggak setuju dengan wacana hak angket. Bagaimana menurut Anda? Bapak, Ibu DPR, saya mau tanya dong. Ini mau digulirkan hak angket mengenai dugaan kecurangan pemilu. Saya mau tanya nih, bukannya kecurangan pemilu itu udah ada yang nanganin? Ada yang namanya Bawaslu, ada yang namanya MK. Kok dibawa-bawa ke angket? Mau meriksa siapa? Mau nyelidikin siapa? Rakyat malah tanda tanya nih. Jangan-jangan hak angket itu kecewa karena calonnya kalah. Rakyat malah tanda tanya. Itu tuh yang penting tuh. Undang-undang perampasan aset itu cepet disahkan, cepet diketok. Bukannya yang enggak, dikit-dikit angket, dikit-dikit angket. Angket kok dikit. Oke. Hak angket, KPU curang, pemilu terkonyol ini 2024 ini. Menurut saya ya, terkonyol. Gimana nggak terkonyol coba? Yang menang Pak Prabowo, yang dituduh curang KPU, yang didemo Jokowi, kan konyol namanya. Karena capres yang kalah dari capres yang nggak punya duit. Anies Ganjar mana punya duit itu? Kekayaannya sama Gibran aja kalah itu. Iya kan? Prabowo 2 kali kalah, legowo, adem ayem karena punya duit, nggak ada tekanan. Ya kan? Kekayaan Anies 11M, kekayaan Ganjar 13M. Buat kampanye Jawa Barat, Jawa Tengah aja kurang. Otomatis ketika mereka kalah, mendapatkan tekanan dari orang-orang yang mendanai kampanye mereka. Nggak sedikit itu dana kampanye, terutama oleh partai pengusung yang tidak puas dengan perolehan suara mereka. Tuh kan, pengeluaran besar, suara sedikit. Joko Widodo 2014 mencalonkan diri menjadi presiden, berapa hartanya? 30M. Nah, ente pada Anies 11M, Ganjar 13M, mimpi pengen jadi presiden di 2024 punya duit segitu. Kalaupun Anda jadi, berisiko sekali. Karena akan banyak orang yang menagih janji politik kepada Anda, terutama menagih janji dana kampanye. Iya kan?
curang. Memangnya partai-partai pengusung Anda tidak ada saksi di setiap TPS? Ada. Jangan membodohi rakyat. Curang. Tanya sama saksi-saksi Anda. Iya kan? Dari semua saksi itu ada yang dapat uang 250.000, 300.000 kan, sampai subuh hitung-hitung. Dari semua partai, PDIP, PKS, Nasdem, Golkar, ada semua. Jadi jangan berkata curang. Hampir setiap TPS Prabowo menang. Walaupun dari DPRD provinsi, DPRD kabupaten, ya kan, itu bervariasi. Kebanyakannya memang dari PDIP, dari Nasdem, ya kan, dari Golkar, dari Gerindra, ya kan. Iyalah, karena rakyat itu punya pendirian. Kita rakyat memilih caleg DPRD itu orang-orang yang paling kita kenal dari partai manapun, gak peduli dari partai manapun, ya kan. Yang penting kita kenal aja tuh calegnya. Tapi kalau presiden tetap Bapak Prabowo Subianto. Jadi jangan heran Pak Ganjar ketika Anda tidak mendapatkan suara. Ya kan. Ini semua ada di Anies sama di Ganjar. Kalau menurut saya bisa riweuh seperti ini tuh. Kalau Anies sama Ganjar berkata seperti ini aja, mari kita pasrahkan semua kepada KPU. Bingung itu partai pengusung, para pendana kampanye bingung akan berkata apa lagi, ya kan? Terutama untuk Pak Ganjar, Adiana Pitupulu, Masinton akan diam itu. Kalau Ganjar berbicara seperti itu, saudara-saudaraku semua, mari kita pasrahkan semua kepada KPU. Mau ngomong apa coba? Mereka nggak bisa berkutik apa-apa. Jadi ayolah Pak Ganjar, jangan memperkeruh suasana. Pak Anies, kita semua bersaudara, kita hargai keputusan KPU. Kalau memang curang, kumpulkan bukti, jangan cuma koar-koar doang. Iya kan? Kumpulkan bukti dari setiap TPS. Tuh, itu lebih baik daripada terus-terusan di media sosial. Jangan. Ya, berikanlah contoh yang baik kepada rakyat. Jaga terus kesatuan, jangan pada lupa ngopi. NKRI harga mati. Paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud berbeda pendapat soal hak angket yang mengusut Nah, ini yang saya suka dari Bang Mahfud ya. Beliau sangat sangat objektif dan memiliki positive vibes yang luar biasa. Walaupun saya sedikit menyesalkan saja, harusnya Bang Mahfud mendukung. Saya langsung aja mengucapkan selamat atas kemenangan. Selamat atas kemenangan Pak Prabowo dan Gibran berdasarkan quick count. Tetapi kita harus menunggu penghitungan real count KPU. Tapi di sisi lain, saya sangat luar biasa. Saya selalu hormat banget dengan Bang Mahfud. Dia tidak mau ikut-ikutan dengan hak angket, dan dia tahu posisi, karena itu nggak akan ada efeknya, dampaknya. Dan Bang Mahfud juga udah ngomong sebelumnya kan, bahwa 2024 pasti akan dibilang lagi KPU curang. Dan itu ucapan Bang Mahfud sendiri loh. Dan pasti Bang Mahfud tidak akan mau menjilat ludahnya sendiri untuk ngomong tentang itu. Makanya Bang Mahfud bicaranya hanya tentang hukum. Makanya kalau tim hukumnya 03 mau maju, ya udah di MK selesai. Bang Mahfud ini sangat tertib hukum. Sangat tertib hukum menurut saya. Jadi saya tidak yakin Bang Mahfud akan ikut-ikutan tentang hak angket, interpelasi, dan ternyata benar. Dan saya bersyukur orang yang saya hormati dan respect sama beliau dan ngefan sama beliau, orangnya benar-benar sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Jadi saya tidak merasa menyesal untuk memilih 03 karena ada Bang Mahfud di sana. Jadi catatannya ya, saya milih 03 karena ada Bang Mahfud ya. Dan saya Ganjaris diperkuat dengan Mahfud. Walaupun belakangan saya memang agak sedikit kecewa dengan blundernya Bung Ganjar, tapi ya nggak apa-apa. Saya karena masih ada Bang Mahfud di sana, disitulah nurani saya itu mengatakan saya ingin ada Bang Mahfud di situ. Nah, jadi guys, saya tidak menyesal telah memilih Bang Mahfud dengan Ganjar walaupun kalah, dan saya mengakui kita harus legowo dan ikhlas. Selesai. Udahlah, TSM itu dari dulu ngomong kayak gitu.
Ada yang ngomong demokrasi kita tidak baik-baik saja, ini hukum kita hancur semua. Apa sih? Semua ngomong kayak gitu, dari dulu juga ngomong kayak gitu. Iya. Gak pernah berhenti ya ngomong kayak gitu. Tetap jalan kok. Hukum kita bermasalah, ini bermasalah, semuanya bermasalah. Ya elu semua yang bikin masalah kali. Ya kan? Yang ngomong anggota DPR, hukum kita bermasalah. Sedangkan masyarakat juga nggak percaya sama DPR itu loh. Yang ngomongnya anggota DPR itu. Kan ngaco banget gitu loh ya. Jadi kalau saya sih ya sudahlah. Mana yang sudah oke, diakui saja, absah selesai gitu loh. Mana yang nggak benar tinggal diperbaiki pelan-pelan. Makanya dibilang berkali-kali, mana ada Indonesia mau diperbaiki hukum secara cepat, kecuali lu punya presiden yang otoriter, ya kan? Otoriter ada apa-apa langsung door, langsung dead, langsung apa, langsung sikat, gantung, ya kan? Sekarang lu dukung apa? Pemberantasan aset koruptor aja nggak ada yang dukung tuh. Guru-guru besar itu loh yang ngomong, guru-guru besar seluruh universitas itu loh. Guru-guru besar tuh kemana? Undang-undang perampasan aset aja nggak pernah ngomong gitu loh mereka. Kita semua guru besar dari kampus mendukung undang-undang perampasan aset negara dipercepat, langsung demo. Itu baru keren guru besar. Lah ini kemarin masalah pemilu curang apa-apa. Nggak ada jelas-jelas kepentingannya jelas kok di situ. Soal pendidikan misalnya. Ujian negara, ujian nasional, ya kan? Sejak dulu dipermasalahkan, nggak pernah tuh guru besar ngomong tentang pendidikan kita, ya kan? Betapa banyaknya kecurangan-kecurangan yang dilakukan itu dan udah terbongkar. Bahkan ada salah satu anak SMP yang dia di podcastnya bilang kecurangannya itu dibongkar sama dia, berasal dari gurunya, orang tua dan sebagainya, itu malah dia yang diasingkan gitu. Itulah tentang pendidikan, itulah yang lu guru-guru besar itu ngomong di sana gitu loh. Ini nggak pernah perampasan aset negara, kemudian pembuktian harta terbalik itu dong yang diperjuangkan. Itu baru keren gitu loh. Makanya akhirnya semua orang takut jadi koruptor, ya kan? Karena ketika dia korupsi hartanya dibangkrutkan. Nah karena apa? Ya para guru besarnya juga punya jabatan, ya kan? Beberapa jabatannya ada di beberapa institusi. Takut juga dia ngomong kayak gitu, ya toh? Bener nggak? Nah, itu baru keren. Gua dukung lu guru-guru besar kalau ngomong kayak gitu. Respect gua sama kalian, sama bapak-bapak ibu. Respect sama mbah sepuh-sepuh, suhu guru besar itu. Nah kalau masalah pemilu curang apa nih, dari dulu udah ngomong kayak gitu. Udah basi kali. Ada apa namanya? Ya ada kepentingan tertentu lah. Kadang kan nggak semua guru besar berani ngomong kayak gitu. Dan bahkan gua udah ngomong juga tentang pendidikan ya. Banyak hal tentang pendidikan. Kenapa para aktivis mahasiswa sekarang itu udah nggak bisa aktif lagi sebagai aktivis? Karena pola pendidikan kita sudah berubah. Masa absensi sampai 70-75% itu mahasiswa ngabsen aja kerjaannya kan, kuliah. Jadi kuliah 2,5 tahun cepat, tapi setelah selesai mereka nggak ngerti tentang life skill. Mereka nggak punya kemampuan organisasi, mereka nggak punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang. Mereka nggak pernah punya pengalaman bagaimana aktif dalam sebuah organisasi, bagaimana memimpin orang, memahami egoisme, bagaimana problem solving dalam mengatasi banyak orang. Itu kan nggak pernah gitu loh. Makanya kalau mahasiswa sekarang tuh kalau udah lulus, saya beberapa kali wawancara karyawan, rekrutmen karyawan, ya itu kalau yang kuliahnya cepat selesai gitu, ya sudah nggak bisa apa-apa. Yang kita butuhkan tuh orang yang cepat bergerak, problem solvingnya cepat, kemudian inisiatif kerjanya tuh ada gitu loh. Bahkan anak-anak SMK tuh kadang-kadang lebih bagus ya. Ya kalau saya sih tipsnya kayak gitu. Jadi kalau yang misalnya anak-anak S1 itu dia merasa lebih S1 minta gaji tinggi, tapi dalam kerja perjuangannya itu nggak ada. Dalam kerja kemarin baru rekrutmen 3 orang, baru masuk 2 hari 3 hari langsung keluar. Gak ada nilai juang gitu loh. Daya juangnya itu udah gak ada gitu loh. Ya, tapi ya sudahlah. Kalau memang maksud saya dalam konteks pendidikan ya, guru-guru besar itu ngomong kayak gitu itu loh. Sedangkan para guru besar ini dulu, dosen-dosen ini dulu mereka para aktivis gitu loh. Jarang masuk kuliah juga dulu mereka ini kan. Jadi dosen ya kan. Nah sekarang mahasiswa mereka dibikin absensi 70%.
Nggak adil banget, nggak fair banget ya kan. Dulu mereka gak pernah aktif gitu. Baik sahabat sekalian, kita sudah menyaksikan beberapa buah video yang direaksi pada kesempatan kali ini, dan hasil akhirnya kita bisa memahami sesungguhnya hak angket yang diajukan oleh Ganjar ya terkait dengan ya kebijakan pemilu dan lain sebagainya. Kita sudah bisa paham dan menemukan titik terangnya atau jawabannya, bahwa sesungguhnya seperti yang disampaikan oleh Prof. Jimli, Prof. Yusril, dan juga Prof. Mahfud, bahwa sesungguhnya hak angket itu tidak akan mengubah hasil keputusan KPU maupun Bawaslu. Jadi artinya bahwa kalau memang benar demikian, berarti kalau keputusan KPU Prabowo pemenangnya, maka tetap akan dilantik. Karena hak angket tidak mampu mengubah itu, apapun alasannya. Ya, karena memang sesungguhnya sudah dijelaskan oleh Bung Margarito bahwa ya kalau memang mau kembali kepada hal semula atau aturan semula bahwa KPU itu berada di bawah pemerintah seperti dulu mungkin, tapi kalau sekarang berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 45, ya penyelenggara pemilu itu KPU yang bukan lagi berada di bawah pemerintah tapi di luar dari pemerintahan. Nah, oleh karena itu di dalam Undang-Undang Pemilu juga mengatakan bahwa jika berperkara soal hasil ya itu ke MK, soal prosedur itu ke Bawaslu. Itu sudah jelas, sehingga hak angket mungkin hanya untuk menunda-nunda ya, menunda-nunda kemenangan atau euforia dari ya pasangan tertentu yang memenangkan Pilpres kali ini. Jadi mungkin euforianya ditunda dulu hanya karena soal itu, tetapi sesungguhnya juga tidak bisa dipastikan bahwa dengan hak angket itu bisa mengubah keputusan KPU ataupun Bawaslu, dan itu sudah jelas sesuai dengan konstitusi yang berlaku di Republik ini. Baik sahabat sekalian, setelah menyaksikan video tadi, barangkali sahabatku sekalian yang mungkin ingin berkomentar, silahkan tulis komentar sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa kepada yang mungkin belum sempat memberikan dukungan untuk channel ini, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan tanda loncengnya, agar setiap video baru yang kami upload di channel ini, saudara sekalian bisa mengikutinya dari waktu ke waktu. Akhirnya saya mohon undur diri dari hadapan saudara sekalian, sampai berjumpa kembali pada video selanjutnya. Terima kasih. There's no